Halo kawan Belitong, selamat datang di Ngelakar Podcast Belitong. Bersama aku Devati Anjani sebagai host. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pemuda asal Selat Nasik yang memulai bisnis di usia muda, serta pemuda yang ingin memajukan daerahnya dari sektor pariwisata. Oke, kita sambut Rinto yang biasa kita panggil Cucoy ya. Yeay! Apa kabar bang? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Sekarang nih kegiatannya apa aja bang? Kalau sekarang nih kebetulan sih sekarang lagi ngejalanin usaha yang dimana usaha di Selat Nasik di Pulau Mendanau. Terus sekarang lagi fokus juga di bidang pariwisata. Nah, seperti yang lah kita tahu Bang Cucoy ini kan seorang pengusaha muda ya. Usahanya saat ini yang paling hits se-Mendanau. Siapa sih yang nggak tahu Kopi Tupai? Wah. Nah, kami penasaran gimana sih ceritanya awal mulanya Kopi Tupai ini, Bang? Oke. Untuk awal mula Kopi Tupai ya. Sebelumnya aku muat usaha Kopi Tupai ini pada saat tanggal 2 bulan September tahun 2020 kemarin, yang dimana kami terdampak dengan pandemi gitu dari tempat pekerjaan aku sebelumnya. Tetapi ternyata pandemi ini untuk mengajarkan kita lebih kenal diri kita sendiri, dan akhirnya aku dapat mencoba untuk buka usaha Kopi Tupai gitu. Awal aku merintis Kopi Tupai itu sebelumnya aku tidak pernah memikirkan aku akan gagal gitu. Tapi aku jalannya, aku ada niat nak ngebangun usaha, aku ada niat nak ngebangun desa. Karena jujur kebanyakannya aku dari sebelum aku buka Kopi Tupai itu banyak orang kota lah gitu beranggapan bahwa kalau mendengar nama pulau itu biasanya pada setiap saat malam hari itu mereka berpikiran tidak ada kegiatan masyarakat gitu. Yang dimana aku di sini merubah pola mindset seperti itu, pola pikir seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah sekarang Kopi Tupai lah banyak dikenal dari orang luar gitu, termasuk orang kota. Kalau untuk kendala sih alhamdulillah pada sampai saat ini mungkin nggak kendala sikit-sikit aja gitu ya tidak terlalu besar gitu. Alhamdulillah juga untuk khusus di Pulau Mendanau, Desa Selat Nasik, aku disupport juga dari pihak pemerintah desa, yang dimana Kopi Tupai salah satu yang banyak dikenal dari orang gitu. Sebelumnya itu aku sempat kebingungan yang dimana aku kebingungan cari nama untuk nge-branded usaha aku, sampai pada akhirnya aku coba balik ke Selat gitu, yang dimana aku sebelumnya di kota. Akhirnya aku coba balik ke Selat, aku teliti, aku lihat apa sih yang potensi di sini gitu. Ternyata setelah beberapa hari aku coba telusuri gitu, akhirnya oh iya ya, di Pulau Mendanau ini ada satu hewan ciri khas Pulau Mendanau yang dimana di tempat lain itu hewan ini tidak ada. Akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat hewan tersebut, yaitu tupai Selat Nasik. Aku nak juga mengenalkan orang lain gitu, termasuk orang luar Belitung lah gitu ya, bahwa di Pulau Mendanau ini ada hewan ciri khas pulau gitu yang ada di daerah mana itu sih. Tupainya yang kayak gimana bang ya? Yang setahu aku kalau tupai itu ya tupai aja gitu, di Belitung pun ada gitu tupai. Nah, itu yang aku udah tahu, saya coba ya kamu jelas ya. Oke, jadi untuk tupai ini yang dimana kami lah coba nelusuri di beberapa daerah Belitung itu kebanyakan tupainya itu berwarna coklat. Ya, tetapi kalau di Pulau Mendanau itu beda pula tupainya warnanya.
Di warna apa bang? Jadi warnanya tuh kacang gini dia di sini. Wah, aduh loh ini contohnya guys. Oke, jadi di sini tuh ada di warna hitam, warna putih sama warna orange. Itu warna tupainya. Jadi Editor kini diberi gambar ya di sini. Oke, kita lah tahu nih ceritanya dari awal sampai akhir berdirinya Kopi Tupai. Nah, sekarang aku nanya menu-menu apa aja bang yang ada di Kopi Tupai dan menu recommended apa yang bisa kita sarane untuk orang-orang kota juga. Oke, jadi kalau untuk menu kalau untuk menu aku kira ada sekitar 30-an menu sih untuk minuman. Tetapi kalau untuk rekomendasi banget untuk orang-orang biasanya itu kalau orang situ tuh biasanya es kopi susu gula aren atau kopi susu gula aren panas. Itu vibes-nya bapak-bapak banget ya guys. Kenapa itu jadi salah satu menu yang recommended bang? Karena di sana itu aku mencoba jadi gula aren ini aku ngambil langsung dari petani yang ada di Desa Saranasik, yang dimana itu baru hari ini diambil dari pohon langsung dicetak, itu langsung aku ambil dan aku jadikan aku cair gitu, jadi masih segar gitu. Sekalian juga aku untuk mendukung petani gula aren di Saranasik gitu. Di mana sih bang tepatnya lokasi Kopi Tupai di Selat Nasik nih? Siapa tahu kan nanti aku nak ngayau ke sana. Oke, siap, ditunggu ya datangnya ke sana. Oke, jadi untuk lokasi Kopi Tupai ini dia berada di Desa Selat Nasik. Itu tepatnya di Tanah Timbun tepi pantai gitu. Di Tanah Timbun tepi pantai Desa Selat Nasik. Jadi kalau misal kita sore-sore kita nongkrong di Kopi Tupai, itu kita dapat melihat senja gitu. Weh, lumayan kan ada kopi, melihat senja, weh, keren lah. Paling mantap lah ya. Oke bang, yang aku ketahui, nih abang nih juga salah satu penggiat wisata di Selat Nasik. Nah, itu gimana bang ceritanya? Oke, untuk di bidang pariwisata, jadi awal mulanya aku terjun di pariwisata itu baru-baru juga sih, karena kebetulan aku ngelihat potensi-potensi yang pariwisata yang ada di Desa Selat Nasik gitu ya, yang dimana di Desa Wisata Selat Nasik itu hampir semuanya ada gitu, yang dimana wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, terus agak banyak sih sebenarnya wisata-wisata lain, yang dimana Selat Nasik itu mempunyai potensi-potensi pulau-pulau kecil, yang dimana pulau-pulau kecil itu kaya akan flora dan faunanya gitu. Selain dari aku melihat potensi-potensi itu juga, ada juga aku saat ini kemari terbangun homestay, salah satu homestay yang populer sih di Pulau Mindanao. Karena kenapa disebut populer? Karena di situ di homestay aku mencoba mengajak tamu menjadi keluarga. Jadi kita di situ kadang kebanyakan sih kalau kita misal tamu menginap di mana gitu, itu kadang kalau misal dia tidak ngikuti travel agent, itu dia akan bergerak sendiri. Tetapi beda lagi di homestay Rumah Tupai, karena aku sama adik aku itu sama-sama penggerak pariwisata juga. Jadi kalau misalnya tamu yang nginap di kami itu biasanya tuh kalau misal kami tanya dulu, ini nak ngayau kemana? Jadi kalau misal dia bingung, nggak ada tempat tujuan untuk ngayau, jadi kami ajak dia ke beberapa kegiatan masyarakat, yang seperti kami ngikut kayak kegiatan kesenian tarian, mungkin kami ngikut kegiatan mancing. Kalau misalnya tidak nak kegiatan mancing atau kegiatan lainnya, kami nyoba untuk kegiatan mual madu itu ada. Jadi terus kita ada juga kegiatannya tuh kita ngeremis sama nyari ketam. Sebenarnya masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang akan tamu nikmati menginap di homestay Rumah Tupai gitu.
Jadi tidak akan bosan ya. Terus kita juga sebagai tamu tidak akan kebingungan gitu. Kita tuh nak kemana sih atau tidak perlu nyiapin list. Nah kalau biasanya kalau aku nanganya itu harus nyiapin list kan. Tapi sekarang lagi bingung. Nah jadi buat kawan-kawan yang nak nganyau ke Pulau Mendanau tidak usah khawatir lagi ya. Kita ada homestay apa bang tadi rumah? Nama? Homestay Rumah Tupai. Oh Rumah Tupai. Tadi kupinya ada Kopi Tupai dan rumahnya ada Rumah Tupai rupa. Oke bang, selain homestay Rumah Tupai tadi, abang Cucoy sendiri ini ada bikin apa lagi selain itu? Oke. Jadi selain ada usaha Kopi Tupai, homestay Rumah Tupai, aku muat juga galeri Mendanau by Rumah Tupai, yang dimana di galeri itu ada beberapa produk UMKM di Desa Selanasik itu aku ambil, aku taruh di situ. Jadi kalau misalnya orang nak mau oleh-oleh itu langsung menuju ke rumah aku, karena di situ aku siapin galeri juga gitu kan. Terus bang, oleh-olehnya ada apa aja misalnya jenisnya? Untuk jenis-jenis oleh-oleh nih, karena kami nih Pulau Mendanau ini salah satu kepulauan gitu di Belitung ya. Jadi kami itu akan kayanya dengan hasil laut, hasil ikan, yang dimana ikan ini ternyata bisa kita olah menjadi berbagai macam. Mungkin seperti yang terkenal lah di kampung kami di Pulau Mendanau itu kempelang Mendanau atau kempelang Selanasik. Itu pertama. Terus kedua ada abon ikan, ada abon kepiting, abon udang, abon cumi, ada pekasam, lusip. Terus ada juga, karena kami ini selain akan kayanya hasil laut, kami juga akan kayanya hasil alam, yang dimana di situ ada lada, ada kopi juga di sana. Jadi ada banyak berbagai macam sih oleh-oleh di sana. Oh iya, ada sih kok lagi tadi aku lewat gitu dari homestay Rumah Tupai, bahwa homestay Rumah Tupai ini aku pakai konsep alam atau konsep rumah zaman dulu, yang dimana orang zaman dulu itu mungkin zaman ini aku itu rumahnya dari kayu semua gitu, maksudnya dari alam semua tanpa melibatkan bahan bangunan yang zaman sekarang gitu. Jadi aku tuh bangun homestaynya itu dari dinding itu tuh pakai dinding kulit kayu. Kulit kayu kan, terus ada atapnya itu aku pakai atap sagu, atap daun sagu gitu ya. Terus ada juga dindingnya. Jadi di situ tuh ada dinding depan sama dinding belakang. Itu dinding belakang aku pakai kulit sagu. Jadi ada dua macam dinding di situ. Jadi lokasi sih aman, santai, tenang lah pokoknya gitu. Adem ya, adem. Nah, jadi selain tadi aku sebut aku ada juga mau paket wisata. Jadi paket wisata ini kami ya karena mendorong pariwisata di Pulau Mendanau di Selanasik gitu. Jadi kami ada paket one day trip, yang dimana one day trip ini kita bisa nikmati kegiatan dari pagi sampai sore gitu. Yang dimana ada beberapa kegiatan di situ yang kami masukkan. Pertama datang kami sambut dulu di homestay Rumah Tupai itu kami sambut dulu, welcome meeting, baru kami ajak ke sanggar, yang dimana Sanggar Seni Negeri Melayu Desa Selanasik ini nanti dia akan belajar tentang kesenian, mungkin belajar tentang cerita orang zaman dulu gimana ngebangun kesenian di sini gitu. Mungkin nanti dia akan belajar keroncong gitu, karena kan Pulau Mendanau itu terkenal dengan keroncong Stambul Pajar gitu. Jadi kalau misal kita tamu tuh ada trip kita ajak ke Sanggar Kesenian Negeri Melayu Selanasik, kita balik ke homestay. Di homestay itu nanti kita akan cooking class, yang dimana jadi orang Belitung tuh itu misal makan tidak ada nasi, itu mereka akan muat gubal. Iya, makanan gubal.
Jadi yang dimana nanti kita gubal itu terbuat dari parutan singkong sama parutan kelapa. Jadi itu salah satu makanan orang Belitung yang saat ini telah tenggelam gitu. Dan di sini aku nyoba ngangkat makanan ini naik lagi gitu. Gubal itu cara makannya beda pula. Ada uniknya dari cara makan dia. Itu apa itu bang? Cara makan? Jadi cara makan gubal itu kalau misal gubal itu diaru gitu, lah masak, masuk ke dalam piring gitu. Nanti kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu, kita ngambil. Kalau biasa kita makan kan kita langsung gini ya. Tapi kalau gubal itu beda. Jadi kita ambil dulu, kita gubal gini. Baru kayak kecam mau nalong Belitung dulu, kan ngetam gubal angkat ya. Itulah istilahnya. Karena gubal ini diangkat, masuk ke tangan, digubal-gubal kayak gini, angkat kan? Itulah asal mula peribahasa gubal angkat. Jadi kayak gitu. Jadi setelah kita muat gubal, baru nanti kita makan siang dulu. Kita Belitung ini dikenal dengan makan bedulang. Jadi kini kita makan bedulang dulu di depan homestay gitu. Karena baru setelah kita makan siang, kita langsung lanjut pula trip pagi gitu. Jadi kita trip ke pantai Pasir Panjang. Jadi kita di sana itu kita bisa mandi laut, kita bisa nikmati suasana pantai, dan kita bisa menikmati pasir berbunyi atau pasir berbisik. Jadi pasir di sana tuh kalau misal kita gisekan pakai kaki telanjang, itu akan berbunyi dia. Baru tahu kan nih kak? Nggak tahu. Selama ini nggak tahu mas. Jadi kalau untuk paket ini kita lagi semua tuh itu tuh paket one day trip ya. Jadi semua tuh lagi ada beberapa paket lagi yang dimana kami ada paket bahari juga. Paket bahari, pokok paket lagi banyak sih sebenarnya, paket mancing mengkawak. Terus ada juga paket-paket lainnya gitu lah. Mungkin kawan-kawan nak tahu bisa nanti dicek di Instagramnya aku pribadi atau di Instagramnya Homestay Rumah Tupai gitu. Oke, jadi mungkin kawan-kawan nih agak bingung nih, kemana sih kami nang hubungi? Bisa kami nang kesal, kami nang hubungi siapa sih? Jadi kalau untuk pariwisata, kami ada Instagram Explore Selat Nasik. Terus kalau untuk di penginapan, aku ada Instagramnya Homestay Rumah Tupai. Kalau misalnya untuk di oleh-oleh, ada juga Instagramnya oleh-oleh Rumah Tupai. Nah, kalau untuk nongkrong, kami ada Instagram juga Kopi Tupai ya. Oke bang, makasih lah ngayau ke studio Belitung. Ada lagi misalnya yang nak disampaikan? Ada itu lah ya misalnya. Aku kurang nambah ya sih gitu. Jadi kebetulan nih di bulan Maret ini akan ada event di Desa Selat Nasik yaitu Malas Tahun. Jadi Malas Tahun ini akan diadakan pada tanggal 22 sampai 27 Maret. Yang dimana hari puncaknya itu di tanggal 27 Maret, hari Minggu pagi, jam 9 pagi nanti akan ada pemotongan lepat, baca doa, berbut lepat juga, dan memisal mika nak ngelihat kebudayaan, adat budaya Pulau Mendanau, Desa Selat Nasik, itu mika datang pagi-pagi. Karena ngapa? Jangan sampai ketinggalan kapal. Oke, segitu aja mungkin perbincangan dengan Abang Cucoy. Nah, kalau ada event-event selanjutnya mungkin kita bisa ngelakar lagi, Bang ya. Yuk Bang, kita closing sama-sama. Nanti Abang bilang subscribe Belitung yang O-nya 2. Oke? 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe Belitung yang O-nya 2. Asik.